Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Halo, apa kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai untuk berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1, muatan pembelajaran IPA. Anak-anak, ayo coba lihat gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat Udin sedang menarik ayunan dan Udin sedang mendorong ayunan. Nah, di situ Udin telah memberikan sebuah gaya pada ayunan tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Nah, pada kali ini kita akan membahas apa itu gaya dan gerak dan apa saja jenis gaya yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian gaya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan pada benda dapat menjadi benda diam, menjadi bergerak, dan benda yang semulanya bergerak menjadi diam. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda berpindah dari tempat semula atau berubah dari kedudukan semula. Gaya ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Makin besar gaya dilakukan, maka makin besar pula tenaga yang diperlukan. Gaya dapat diukur dengan alat yang disebut dinamometer. Suatu gaya dinyatakan dalam Newton. Gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Nah, contohnya seperti kita mendorong mobil. Karena mobil itu besar dan berat, maka makin besar gaya yang dilakukan dan semakin pula tenaga yang dibutuhkan untuk mendorong mobil tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan aktivitas yang memerlukan gaya. Apakah kalian tahu apa saja jenis gaya yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bahas satu persatu. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan otot untuk mendorong, menarik, mengangkat, dan sebagainya. Gaya otot membutuhkan otot kita untuk dapat memindahkan atau membuat benda menjadi bergerak. Contoh seperti kita sedang mengangkat beban atau benda lainnya. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas, per, atau karet yang terenggang. Contoh gaya pegas dalam kehidupan adalah ketapel yang ditarik atau anak panah yang ditarik sehingga akan terdorong maju. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan yang akan membuat gesekan antara kedua saat benda akan mulai bergerak hingga benda tersebut bergerak. Contohnya, seperti kita yang mendorong meja, gaya gesek terjadi antara kursi dengan lantai. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang berasal dari tarik bumi yang menyebabkan benda-benda di bumi bisa berpijak di tanah dan benda yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Contohnya, seperti buah apel yang terjatuh ke tanah. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang dimiliki oleh benda-benda yang bersifat magnet. Gaya magnet ini biasanya terjadi pada logam, khususnya logam besi. Contohnya, seperti benda magnet yang menarik sebuah koin. Gaya listrik. Gaya listrik merupakan sebuah gaya yang dihasilkan benda bermuatan yang berada di dalam medan listrik. Berbagai alat elektronik yang ada di rumah bisa menyala dengan adanya gaya listrik.
Contohnya adalah seperti kipas angin yang akan bergerak ketika dihubungkan dengan sumber listrik. Saat Udin dan Dita bermain ayunan, gaya yang diberikan Udin kepada ayunan adalah tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan tersebut bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, apakah kalian tahu apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu yang dikenai gaya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.